Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah terakhir untuk mata kuliah pemrograman 1 untuk 2 prodi, teknik komputer dan teknik elektro. Jadi masing-masing angkatan ini ada kira-kira 100-an mahasiswa, jadi kemungkinan ini ada 200-an orang lah nanti yang akan bakal hadir. Jadi pada sesi ini saya undang alumni teknik elektro bidang komputer dulu. Di elektro belum ada, di jurusan teknik elektro komputer belum ada prodi teknik komputer, yang ada bidang. Jadi kalau sekarang di elektro itu ada power, kontrol, telkom, sama komputer. Nah, komputer pecah jadi prodi baru, prodi sendiri, teknik komputer yang sekarang angkatan ke 7 ya, 7 atau 8 gitu lah. Nah, dulu Pak Wahyu ini di bidang komputernya. Jadi dia SD bukan Eskom. Kok yang bakal lulus ini nanti Eskom semua nanti. Nah, jadi Pak Wahyu ini di IT-nya PLN, bosnya IT-nya PLN ya kayaknya, ya. Jadi mungkin ya nanti dia ceritain lah, dia ceritain apa ya pengalaman dia kuliah, mungkin kasih semangat ke adik-adik sekalian, gimana belajar programming, terutama bagi yang stres ini apa ini maksudnya programming ini kan. Jadi mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Wahyu untuk kasih semangat dan gimana mungkin pemanfaatan di PLN dan seterusnya. Silakan Pak Wahyu, saya kasih tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, adik-adik semua yang saya hormati. Pak Ahmad Daud, ini dosen saya, dosen pembimbing saya, dan juga yang paling berjasa untuk membuat saya keluar dari Unsia. Makasih Pak Ahmad Daud. Kalau nggak dulu dibantu bimbingan Bapak, mungkin nggak akan seperti ini. Ini sepertinya semuanya masih off cam ya, artinya kemungkinan semuanya di kamar mandi Pak Rahmat. Kemungkinan saya nih, adik-adik ini pasti semuanya di kamar mandi. Karena kalau dia nggak di kamar mandi, nggak ada masalah open cam. Atau ya, sedang makan sama ya siapalah kan gitu. Nah kan mulai terbuka, berarti kebanyakan nggak di kamar mandi Pak. Harus disentil mereka nih, biasa lah. Oke, baik adik-adik semua. Mungkin kita perkenalan diri. Oke, sebentar. Oke, baik. Saya coba mulai satu-satu slide ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan, silakan kalau mau bertanya. Kemudian kita jadi open discuss. Ingat ya, ini kita sharing ya. Sharing yang mudah-mudahan adik-adik semua ini termotivasi untuk belajar lebih giat gitu ya. Jadi di sini sengaja judulnya itu panjang ya, setting goals in the first step in turning invisible to the visible ya. Jadi impossible-nya itu imnya saya coret gitu. Jadi everything is possible asal ada kemauan dan keinginan. Oke. Nah, perkenalan dulu, saya ini Wahyu Ahadi Rozi ya. Jadi sejak 1 Oktober 2022 menjabat sebagai Eksekutif Vice President Sistem dan Teknologi Informasi. Jadi tamatan elektro, pembidangan komputer gitu ya. Sekarang kita menunjukkan kapasitas bahwa Universitas Syah Kuala itu cukup kuat untuk bersaing dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia, baik itu yang di dalam maupun yang di luar gitu. Saya
ingin menyampaikan hal ini bahwa ini harus memotivasi adik-adik semua untuk bisa lebih maju. Bekerja di PLN ini sejak 1 Mei 2003 ya. Jadi SK saya itu 1 Mei 2003. Nah, kalau kita lihat di mana posisi saya sebenarnya gitu ya. Posisi sebenarnya itu kalau kita lihat di sini ada direktur utama ya. Kemudian di bawahnya ada BOD atau Board of Director, di mana di sini atasan langsung saya itu ada di Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi, Pak Suroso Isnandar. Ya, Direktur PLN itu Pak Darmawan Prasojo. Dan saya itu levelnya di BOD-1 ya. Jabatannya sebagai Eksekutif Vice President Sistem Informasi, dan itu selevel dengan JMD unit PLN ataupun EVP di tempat lain, termasuk dengan dirut anak perusahaan. Ya, banyak di manajer juga, baik unit maupun 350 pegawai ya di bawah saya, dan itu tersebar di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, pendidikan ya. Jadi teman-teman jangan heran ya. Saya S1, tidak ada S2-nya, tidak ada S2, tetapi yang dilihat adalah tentang skill set-nya kita, knowledge-nya kita, dan bagaimana behavior-nya kita serta attitude kita. Jadi saya sekolahnya di SD Negeri 2, ini di Lambu ya. Ini saya nggak tulis lengkap ya. Lambu itu di Aceh Besar. Kalau teman-teman tahu PT Mesara Agung gitu ya. Nah itu tempat saya gitu ya. Itu kemudian sekolahnya di SMP-nya itu di SMP Negeri 3 di Nesu. Kemudian atau di sini ada yang tamatan yang sama nggak dengan saya gitu ya, SMP Negeri 3 Nesu. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 3 ya. Kemudian masuk di Unsia itu tahun 98 dan selesainya itu di tahun 2002. Tapi pun di 2002 ini nggak totali selesai ya. Jadi total saya ada di Unsia itu hanya 3 tahun setengah gitu. Jadi kurang banyak aktivitas kampus jadinya karena cuma 3 tahun setengah. Ya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Rahmat Daud, secara titelnya saya itu ST Sarjana Teknik, jurusan Teknik Elektro, tapi pembidangannya itu adalah Teknik Komputer. Nah, kalau kita lihat di sini secara kita bilang jenjang ya, jenjang perjalanan dari mulai kuliah sampai menjadi pegawai PLN itu waktu itu cukup banyak tahapannya ya. Jadi masuk 98 di semester 5 di 2001 itu saya sudah ada tes direct shoppingnya PLN gitu. Nah, dinyatakan lulus, terus selama kuliah saya ikut magang selama 6 bulan dan itu ada di PLN Aceh selama tahun 2001. Kemudian setelah dinyatakan lulus sebagai pegawai PLN, mengikuti onset training. Nah, di 2001 ini saya sudah mulai menyusun tugas akhir gitu ya. Nah, ini dibantu Pak Rahmat Daud gitu ya, ada Bu Afnan juga, banyak yang berjasa untuk membantu saya untuk bisa cepat menyelesaikan pendidikan di Unsia. Kemudian mengikuti onset training ya selama 3 bulan, dan selanjutnya ada on job training 6 bulan yang pengangkatannya selanjutnya itu di value yang ingin saya sampaikan adalah kondisi pada saat itu yang dites ya di PLN itu dari mungkin ratusan lebih gitu ya di Unsia, ada 2 gelombang. Gelombang pertama ada 4 orang yang lulus dan gelombang kedua itu hanya 1 orang yang lulus. Nah ini pertanyaannya, kok bisa gitu ya?
kok bisa lulus gitu. Kemarin juga baru dilaksanakan direct shopping. Ternyata yang diperlukan dalam hal kita melakukan pendidikan itu ataupun menghadapi ujian masuk kerja itu lebih kepada psikologi kita yang bagus gitu. Ya, jadi teman-teman ataupun adik-adik harus mempunyai psikologi bagus gitu. Menjawab soal secara jujur, ya, itu akan melihat kepribadian kita secara langsung. Ya, jadi kalau kita bagus jawab soal itu secara jujur. Kalau kondisinya kita berbohong, harusnya dari soal itu semuanya kita harus berbohong gitu. Tapi kalau kita kadang jujur, kadang bohong, itu pasti nggak akan lewat. Nah, jadi ada kesempatan untuk tes pekerjaan yang sifatnya melibatkan psikologi untuk menampakkan pribadi kita jawab yang jujur gitu. Karena nggak mungkin kita mix bohong dan jujur itu. Ya, itu tips ya teman-teman, adik-adik untuk kalau nanti ada tes pekerjaan. Nah, jabatan saya masuk PLN itu di panjang ya, kemana-mana, kemudian di Banda Aceh ya, di Sumedang, kemudian saya juga pernah menjadi Vice President untuk Customer Experience, dan selanjutnya sekarang ya, sebagai Eksekutif Vice President. Berarti awalnya masuk sebagai sistem informasi, bidnya yaitu di sistem teknologi informasi. Sebelumnya sempat keluar daripada skill yang kita miliki. Gitu. Nah, saya di question mark dengan teknik komputer jurusan teknik elektro. Jadi dulu sewaktu saya kuliah itu cuma satu. Setelah SMP saya mau kemana gitu. Oh ya, kalau gitu saya ke SMA. Setelah SMA saya mau kuliah di mana gitu. Ya. Jadi pada saat SMA itu saya udah nggak fokus lagi dengan pelajaran di pelajaran kayak Eptanas atau dulu kan adanya Eptanas ya. Tetapi itu dari kelas 2 SMA saya sudah menjawab soal dulu namanya UMPTN gitu ya. Karena tujuan saya itu masuk untuk mendapatkan tujuannya masuk kuliah gitu. Nah, akhirnya masuklah kuliah di teknik elektro. Nah, pertanyaannya kenapa kok saya milih teknik elektro? Sebenarnya bukan teknik elektronya yang saya kejar gitu. Tapi yang saya kejar itu adalah pembidangan teknik komputernya. Nah, kenapa teknik komputer? Karena memang tren teknologi ke depan itu tidak akan terlepas dengan digitalisasi ya. Jadi sekarang semua perusahaan, semua kementerian, semua yang memiliki bisnis itu akan melakukan yang namanya transformasi digital. Digital transformation yang kondisi itu mengubah bukan hanya dari sisi tren teknologi, termasuk behavior. Nah, adik-adik semua ini kan pasti udah nggak lepas dari gadget gitu ya. Kemudian tidak lepas juga dari berhubungan dengan internet gitu ya. Artinya kalau tidak terhubung dengan internet itu pasti ada sesuatu yang salah gitu. Nah, ini yang dulu itu saya coba forecastingkan berdasarkan ilmu yang saya miliki pada saat itu. Ke depan itu kita nggak akan jauh daripada teknologi. Ya. Perubahan teknologi itu akan bergerak dengan cepat. Ya. Kemudian pastinya kalau kita sudah selesai kuliah, yang kita butuhkan itu adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan di arah teknologi ini dalam hal digitalisasi itu akan peluangnya besar banget. Mau kita bergabung dengan pemerintahan, mau bergabung dengan BUMN atau bergabung dengan perusahaan swasta lainnya, kita juga bisa membangun capability dengan menjadi orang yang skill set-nya itu spesifik. Artinya kita bisa bekerja secara sendiri. Jadi kalau dilihat tren di dunia ini, programmer itu banyak yang freelance. Gitu. Jadi berapa yang dibayar atas satu project
itu dia secara kontraktualnya digunakan secara man hour. Jadi dia dibayar itu secara jam-jaman. Banyak itu, ya. Termasuk PLN, ya dalam hal ini saya sendiri itu juga mencari programmer yang sifatnya freelance yang bisa digunakan, dimanfaatkan. Dan yang paling banyak ternyata programmernya itu adanya di India. Saya nggak tahu juga kenapa kok India itu banyak banget programmer yang apa ya istilahnya ya, yang murah gitu ya, murah dan skill. Nah ini kenapa saya memilih waktu itu teknik komputer ya. Bukan teknik elektronya yang sekejar, tapi yang saya kejar itu adalah komputernya. Nah, eh, dalam hal mengejar perubahan tren teknologi dan lain-lain, itu yang saya lihat bukan kondisi dari pada saat itu gitu, tetapi yang kita lihat itu adalah di masa depan. Nah, adik-adik saat ini sudah di langkah yang sangat tepat memilih pembidangan ini gitu ya, atau memilih jurusan teknik komputer saat ini, karena kondisinya memang secara ke depan itu teknologi akan berkembang. Berkembangnya itu merubah seluruh mindset dan akan ada tambahan kompetensi selain sebagai seorang programmer. Tapi programmer itu merupakan, kalau saya lihat ya, itu basic knowledge yang bisa kita kembangkan kemana-mana. Jadi saya ke satu slide ini. Kenapa saya bilang itu kemana-mana ya? Karena yang pertama itu programming ini bisa menjadi bahan kita untuk menguasai dari sisi proses bisnis. Kemudian memahami tentang arsitektur suatu sistem gitu. Kalau orang secara profesional namanya solution arsitektur. Solution arsitek itu bayarnya mahal banget. Karena sebelum seorang programmer melakukan programming secara coding gitu ya. Sebelum seorang DBA melakukan konfigurasi database-nya, sebelum teman-teman network ataupun infra melakukan konfigurasi server farming-nya ataupun virtual machine-nya, itu yang pertama sekali membuat desainnya itu adalah solution architect. Nah, itu basicnya semua dari programmer gitu. Nggak akan bisa seorang solution architect itu membuat suatu arsitektur yang bagus kalau dia tidak menguasai dari sisi programming. Nah, jadi ini basic banget ya, adik-adik. Jadi sekarang pertanyaannya gimana kok bisa supaya bisa kita program gitu ya. Yang pertama yang saya rasain sendiri, saya tidak ngutip dari buku gitu ya, tapi ini murni yang saya rasakan dan silakan teman adik-adik melakukan validasi ke saya gitu, verifikasi ke saya. Itu kenapa kita bisa program itu pasti 80% itu karena rasa penasaran gitu. Dan tentunya ada perasaan untuk ditantang. Dulu saya itu melihat saya sudah pegang komputer itu mulai dari Windows 3.1.1 ya, kalau teman-teman, kalau adik-adik masih ingat gitu ya, kalaupun pernah baca-baca literatur. Kemudian mulai Windows 95 gitu. Nah, saya tertariknya kok orang bisa buat Windows itu ya gitu. Kok orang bisa ngebuat tampilan-tampilan yang sederhana seperti itu ataupun hitungan-hitungan sederhana seperti Excel dan lain-lain. Nah, dari penasaran itulah saya coba mempelajari tentang programming. Once kita merasakan rasa penasaran itu dan rasa tertantang, maka itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk kita melakukan melakukan improvement diri sendiri. Nah, kalau 20% lain ini hal yang lain lah. Saya cuma bicara tentang 80% saja. Nah, terus untuk menghilangkan rasa penasaran dan rasa menantang itu kita harus memilih bahasa pemrograman apa yang tepat gitu. Dulu kalau secara experience, pertama sekali yang saya kuasai secara programming itu adalah programming menggunakan Pascal. Nah, kemudian dari Pascal,
saya mengembangkan dengan bahasa assembly, kemudian naik tingkat lagi ke Delphi, ya. Kemudian dari Delphi baru saya bermain ke C++ dan akhirnya yang menjadi basic knowledge saya itu adanya di Microsoft Base, yaitu di Visual Basic, kemudian dari .NET framework-nya gitu ya. Nah, itu yang menjadi skill awal saya sebagai programmer gitu. Jadi banyak aplikasi yang di PLN yang saya bangun menggunakan Visual Basic dengan menggunakan database SQL Server ataupun Microsoft SQL Server. Selain itu juga menggunakan database menggunakan Oracle. Nah, jadi adik-adik harus pilih dulu yang paling gampang dikuasai. Jadi pilih program yang paling gampang tuh. Kalau sekarang ini bicara pemrograman itu yang paling bagus ya secara enterprise itu menggunakan sistem Java. Ya, apakah kami bisa nggak menguasai PHP misalnya? Boleh. Tapi PHP itu sifatnya frameworknya itu masih monolit. Ya, kalau kita bergerak ke tren sekarang yang menggunakan microservices, ya, adik-adik ini kan pasti ada langganan Netflix kan. Netflix itu dibangun konsepnya menggunakan microservices, service yang sangat banyak yang digabungkan secara integrasi baik itu menggunakan REST API maupun menggunakan streaming platform yang ada di Netflix. Nah, jadi di sini kita harus memilih kemana kita mau menguasai aplikasi. Tentunya untuk aplikasi programming yang basic ya, kalau saya bilang nenek moyangnya programming itu adanya di bahasa C. Gitu. Kenapa? Bahasa C itu cikal bakal banyak daripada bahasa yang sedang berjalan di dunia saat ini. Jadi silakan adik-adik menguasai tentang C language-nya gitu ya. Supaya bisa bergerak ke bahasa-bahasa yang lain. Nah, di dunia ini kalau kita masuk ke ranah enterprise, yang perlu dikuasai itu kalau secara front end itu menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya mudah untuk di debug gitu. Salah satunya itu kalau untuk Android, Google itu punya bahasa programmingnya Kotlin. Dulu sebelum Kotlin itu Google menggunakan Java ya untuk kita membangun aplikasi Android. Nah, sekarang Kotlin menjadi bahasa salah satu yang ada di Google untuk membangun aplikasi-aplikasi berbasiskan Android. Nah, once kita menguasai secara basic language-nya itu menggunakan C, ketika kita lompat ke bahasa yang lain, itu secara logik tidak ada yang berubah. Tidak ada logik programming itu berubah. Ya sama. Cuman yang membedakan itu adalah bahasanya saja gitu ya. Bahasanya saja. Tapi secara logik programming itu nggak akan ada yang berubah besar. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang mid end-nya sampai ke back end, silakan adik-adik itu menguasai bahasa-bahasa programming seperti Python gitu ya. Kemudian Java, kemudian yang paling bagus lagi kalau kita bisa memixkan antara Java dan Python tadi ya. Karena bicara teknologi AI, kebanyakan orang menggunakan bahasanya itu menggunakan Python. Nah, jadi silakan adik-adik memilih pemrograman apa yang paling tepat dan yang paling sweet ya untuk adik-adik bisa menguasai bahasa yang lain. Karena secara perusahaan kita selalu mensyaratkan pemakaian bahasa programming. Jadi nggak bisa tuh kalau kami mau buat aplikasi A misalnya gitu ya. Terus oh saya cuma bisa pakai PHP, nggak bisa gitu. Nanti kami mensyaratkan, oh ya ini bahasanya menggunakan kalau untuk front end-nya Golang gitu ya. Kalau untuk mid end-nya saya minta menggunakan Java gitu, atau menggunakan ya, Python gitu. Database-nya saya menggunakan Postgres misalnya. Nah, jadi itu kita tentukan sehingga kombinasi penguasaan bahasa programming ke depan itu tidak boleh hanya cuma satu pemrograman saja. Makanya tadi saya bilang nenek moyangnya
programming itu adanya di C language atau bahasa C. Nah, itu silakan dikuasai gitu ya. Mungkin nanti kalau memang secara kuliah gitu ya masih kurang, nah, mulailah dengan dasar-dasarnya gitu ya. Jadi silakan cari literatur, kalau perlu eh, cari komunitas ya. Nanti ada komunitas, ini merupakan bagian yang terakhir. Jadi mulai dulu dengan dasar-dasar. Dasar-dasar itu ya tadi pengenalan tentang string, numbers, looping, array gitu ya, matrix. Itu penting untuk membentuk logic gitu. Ya baru nanti ke high levelnya bagaimana membuat suatu framework menggunakan. Jangan terlalu cepat menggunakan eh, no code sama low code ya. Jadi memang trending sekarang, Pak, sekarang ada tuh program yang namanya no code low code gitu. Nggak perlu kita kuasai programming. Oke, kalau untuk orang mau instan pakailah low code no code gitu ya. Untuk kita mau accelerate pakailah low code no code. Jadi low code no code itu artinya bahasanya itu sangat disederhanakan, tinggal drag and place gitu. Nah, itu bicara low code no code. Tetapi kalau misalnya untuk ke depan, sebelum kita menggunakan low code no code itu, sebaiknya kita menguasai dulu basic language-nya ini gitu. Jadi jangan mau gampang langsung menggunakan hal itu. Itu trik dari saya gitu ya, supaya teman-teman atau adik-adik tidak lupa bagaimana framework suatu bahasa itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah buat aja aplikasi kecil-kecilan gitu ya. Untung-untungan kalau itu diupload ke Google, ada yang menggunakannya. Tidak usah berbayar, free saja untuk memastikan bahwa yang kita buat ini itu membantu atau tidak, sudah sustain atau tidak. Jadi kita praktekkan apa yang kita pelajari. Buat sederhana aja. Kalau dulu tuh apa istilahnya? Buat aplikasi itu kita hanya ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Sekarang kalau kita nggak ada kerjaan, kita bisa berimajinasi untuk membuat aplikasi dan kita tinggal upload ke Google, dan itu sifatnya kan tidak berbayar, gratis. Ya. Jadi ketika kita sudah upload dan aplikasi kita digunakan dengan baik, itu berarti sudah ada apa istilahnya, sudah ada portofolio yang bagus untuk kita. Nah, jadi praktekkanlah apa yang kita pelajari secara dasar dengan pemrograman yang kita miliki gitu ya. Nah, terus kalau cari literatur di mana? Pasti ya, kalau di kampus itu ya, tidak semua literatur itu muncul. Makanya kita gunakanlah source yang dari online gitu. Dan yang paling penting, coba bergabung dengan komunitas programmer gitu. Karena apa? Komunitas ini kalau dulu itu tidak terbentuk dengan bagus ya. Kalau sekarang malah komunitas atau community, mereka membuat suatu language sendiri gitu. Ada namanya language community development. Jadi dibangun berdasarkan komunitas. Termasuk Postgre. Postgre itu ada yang produknya community base. Nah, kalau saya mau gambarkan framework cukup banyak gitu ya. Kalau kita mendengar microservices itu berbeda dengan sistem monolith. Metodologi juga perlu dikuasai. Kalau dulu kita mengenal waterfall metodologi, jadi waterfall itu artinya runut banget gitu. Mulai dari business requirement dokumen yang kita create, ya, kemudian kita buat secara arsitekturnya, teknikalnya, kemudian kita development secara codingnya, kemudian direview, di QA kan, selanjutnya baru di production kan. Nah, sekarang tidak ada lagi sistem yang waterfall seperti itu. Sekarang namanya agile methodology. Apa tuh agile methodology? Agile methodology itu adalah metodologi yang sifatnya bisa berubah kapan saja. Jadi dia sistemnya sprint. Jadi 15 hari, 10 hari itu terdeliver. Kalau kita pakai waterfall, ya itu butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan. Terkadang once waterfall metodologi itu selesai gitu, ternyata teknologi malah berubah lagi gitu. Ya, jadi makanya sekarang konsep dunia dalam hal programming itu menggunakan agile methodology. Nah, ini pastilah di kampus nanti akan disampaikan perbedaan antara kedua metodologi itu. Nah, jadi adik-adik semua itu beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kita bisa programming. Nah, kunci kesuksesan yang selama ini saya rasakan, saya juga nggak mengutip dari mana-mana, ini murni dari saya sendiri gitu ya.
yang saya rasakan selama 20 tahun bekerja di PLN. Knowledge dan skill itu hal yang paling dibutuhkan sebagai awal membentuk diri kita gitu ya. Jadi bagaimana kita membangun diri sendiri, self development ya dari sisi skill, kita kerja keras gitu ya. Itu kita butuhkan tenaga dan pikiran yang luar biasa untuk membangun knowledge dan skill. Dan itu dimulai pada saat ini gitu. Bukan nanti setelah kuliah gitu. Jadi jangan sampai kuliah pas wisuda angkat topi lempar, setelah itu kalau di Aceh itu ya udah habis kuliah kita ngobrol lagi di kedai kopi gitu. Padahal di kedai kopi selama kita kuliah ngobrol terus gitu. Jadi skill dan knowledge itu dibangun dari sekarang gitu. Ya. Ya, jadi bukan saatnya di kuliah itu membangun satu komunitas yang memang tidak membangun knowledge sama skill. Nah, knowledge sama skill tuh banyak gitu. Kalau kita memang berbakat di skill, ya skill kita kuatkan. Kalau kita berbakat di knowledge, knowledge-nya kita kuatkan. Ya bergabung dengan organisasi gitu ya. Itu yang saya lihat kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Jadi knowledge dan skill ini penting. Itu basic untuk kita bisa maju ke depannya. Kemudian yang paling penting lagi adalah terkait dengan trust. Ya. Once kita mendapatkan trust, kepercayaan gitu ya, itu kita pastinya akan mudah ya untuk meyakinkan orang. Jadi dalam hal kita memiliki skill, kalau kita tidak dapat trust, itu juga nggak akan digunakan. Jadi pastikan adik-adik itu bisa memegang kepercayaan. Gitu ya. Kemudian ini yang paling penting juga, sharing gitu ya. Oh Pak, nggak boleh nyontek kalau misalnya di ujian gitu, bukan pada saat ujiannya kita sharing. Tetapi di sinilah kita berdiskusi, karena once kita berdiskusi, melakukan sharing, itu ternyata knowledge kita bertambah gitu. Yang awalnya kita taunya cuma A, B, ternyata ketika kita sharing, itu pasti ada masukan terkait dengan C, D, dan E gitu. Nah, jadi jangan pelit dengan ilmu, ya. Even ilmu itu baru kalian yang mengetahuinya, informasikan gitu. Pasti ada tambahan ilmu selanjutnya. Ya, jadi jangan pelit lah. Sehingga kunci dari sharing itu sebenarnya adalah continuous learning. Kemudian yang terakhir loyalitas. Nah, loyalitas ini berguna untuk ketika kita bekerja gitu ya. Selama kita dianggap tidak loyal gitu, maka secara path dalam hal karir itu kita nggak akan maju gitu. Nah, makanya ini loyalitas ini digunakan once kita sudah mendapatkan kepercayaan, kita pastikan kita loyal. Nah, loyal itu yaitu kita berbagi, sharing gitu ya, atas knowledge dan skill yang kita miliki. Ini kunci sukses yang yang saya rasakan, dan tidak ada kutipannya. Artinya saya tidak menggunakan kutipan-kutipan, murni dari experience. Nah, kalau di sini kita lihat adik-adik semua, kita itu banyak melakukan transformasi digital gitu ya. Pertama, kita mengetahui tentang iPhone dirilis. Ketika iPhone dirilis itu BlackBerry itu ketar-ketir gitu. Kalau teman-teman pernah nonton BlackBerry gitu ya, ada filmnya BlackBerry itu. Bagaimana BlackBerry itu merasakan keputusasaannya ketika iPhone itu dirilis gitu. Ya, itu perkembangan teknologi. Ya. Kemudian 2008 Android dirilis, lebih ketar-ketir lagi dari BlackBerry gitu. Sehingga selanjutnya mulai ada yang namanya aplikasi. iPhone jualan aplikasi, Android jualan aplikasi. Nah, 2010 itulah mulai orang berlomba-lomba mendapatkan pendapatan dari mobile apps gitu ya. Kemudian sistem Wi-Fi di 2014 itu secara worldwide di-adopt. Kemudian di 2018 mulai ditemukan suatu aplikasi yang memang itu di-redesign dengan tampilan yang lebih baik gitu. Nah, sekarang ke depan ya, 2022 ke atas, ini
akan ada kemampuan baru yang akan ada di aplikasi-aplikasi mobile. Salah satunya yaitu dengan adanya generative AI. Nah, saya yakin semua adik-adik ini pasti menggunakan generative AI. Intinya ke depan itu, kalau kita berbicara tentang AI, ya, kalau kita mengenal AI itu hanya bagian dari machine learning dan deep learning, tetapi ke depan itu data menjadi suatu kalau kita bilang itu data is new oil gitu ya, sesuatu yang berharga, yang pemanfaatannya itu bisa digunakan dengan generative AI. Saat ini ada 3 besar terkait dengan generative AI. Itu ada Bard dari Google, kemudian ada Copilot-nya dari Microsoft, kemudian ada OpenAI-nya sendiri. Tetapi basicnya semuanya dari OpenAI. Nah, semuanya itu masih sifatnya uji coba gitu ya. Kalau yang sudah berbayar itu ada modul-modulnya, tetapi semuanya menggunakan sistem data yang dimiliki. Jadi tergantung dengan data. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi, dulu kita hanya mengenal yang namanya NLP ya. NLP itu Natural Language Programming gitu. Sekarang bergerak menuju ke LLM ataupun Large Language Modeling. Nah, generative AI itu menggunakan yang namanya Large Language Programming. Jadi perkembangan programming ini akan sangat besar. Peluang untuk mengembangkan skill juga sangat besar dengan basic programming tadi. Pertanyaannya kemana saja bisa dikembangkan secara secara skill kalau seandainya kita basicnya itu programming. Yang pertama kita bisa mengembangkan tadi ya, kita bisa menjadi solution architect, kita bisa menjadi sistem analis, kita bisa menjadi bisnis analis juga gitu ya. Kemudian kita bisa mengembangkan ke arah teknologi desain dari sisi machine learning ataupun deep learning. Jadi adik-adik yang di sini pelajari basic programmingnya dulu gitu. Setelah itu akan muncul kemana kapasitas baru yang bisa didapatkan. Mungkin ini yang bisa saya share terkait dengan pengalaman selama 20 tahun bekerja di PLN dan hanya 3,5 tahun di Unsia gitu ya. Karena memang malah saya wisuda saja itu ditunda 1 tahun gitu. Jadi enaknya kalau di Unsia itu kita bisa tunda wisudanya gitu. Jadi yang seharusnya tamatnya di 2021 saya tunda ke 2003 ya. 2003 saya baru ikut wisuda rame-rame gitu. Jadi ada plus minusnya kalau kita terlalu sebentar juga di kampus gitu. Nah, jadi silakan manfaatin waktu di kampus baik dalam hal membentuk komunitasnya maupun untuk mendapatkan knowledge ataupun skill yang tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu Pak Ramadaud sharing dari saya. Mungkin kita buka pertanyaan dan silakan nanya ke di kopi aja, nggak perlu formalitas. Anggap aja nih abang kalian yang sedang sharing terkait dengan apa yang didapatkan selama ini. Saya Oke, kembalikan ke Pak. oke Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu atas sharingnya. Jadi mungkin kalau lama-lama Pak Wahyu ya, tapi jangan terlalu lama juga kan. Nanti abadi pula di kampus ya. Mungkin kalau saya bisa simpulkan untuk informasi juga mereka ini adalah mahasiswa semester 1 semua ya. Jadi ini pertama. Jadi pesan yang yang disebut yang Bapak Wahyu tadi sampaikan saya rasa sangat esensial. Itu yang pertama sekali adalah jujur ya, kejujuran. Jadi di sini Anda mulai membangun kejujuran dan loyalitas. Anda mendidik dari sekarang. Jadi dari rekrutmen juga sudah akan dilihat kejujuran adik-adik ini nanti ke depannya bakal bisa berguna nggak bagi perusahaan kalau dilihat dari aspek kejujuran. Dan kedua adalah programming. Dari segi programming itu intinya lah bukan bahasanya, tetapi mindset kalian, cara berpikir kalian itu sudah bisa dalam aspek computational thinking istilahnya. Jadi Anda bisa aja ganti-ganti bahasa pemrograman, tapi logika berpikirnya bakal sama. Dan bahasa itu cuman tools untuk merealisasikannya itu. Jadi intinya adalah computational thinking. Jadi bahasa itu tidak menjadi masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga
Yang ketiga adalah kita adalah engineer. Jadi kita mencari solusi. Jadi solusi itu bisa aja dari apa, dari mana-mana aja yang kita coba gabungkan kan. Jadi bukan hanya kita paksakan solusi kita, tapi kita bisa menggabungkan dari yang lainnya. Tentang loko-loko tadi itu nanti yang di komputer, yang teknik komputer ya, kita akan pakai juga Mendix nanti di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi di situ nanti fokusnya adalah bukan di codingnya tetapi di project manajemennya. Jadi saya mau beralih dari mereka terlalu fokus ke coding, lebih fokus ke project management, jadi pakai logo-logo dan pakai Mendix nanti. Ya, satu hal Pak Wahyu, saya mau tanya, PLN jadi pakai Scrum ya? Gimana? PLN pakai Scrum ya, metodologi pengembangannya pakai Scrum atau metodologi agile-nya apa? Metode agile-nya itu kita menggunakan Scrum itu juga, Pak. Gimana Pak? Betul-betul Pak? Pak Wahyu, betul-betul kayak koneksi kurang bagus tuh. Define untuk Suaranya betul-betul Pak Wahyu, nggak kedengaran. Udah disconnect kayak ya. Oke, kita tunggu aja sebentar. Kita bergabung lagi. Jadi intinya dari esensinya kan kalau kita lihat adalah bahasa itu bisa apa aja, tinggal apa eh, intinya adalah logika kalian berpikir dan logika berpikir intinya di situ. Dan kalau cara Anda berpikir sudah seperti computational thinking, bahasanya bisa apa saja. Yang kedua adalah computational thinking ini, skill ini bukan hanya untuk coding. Jadi Anda bisa pakai ini juga untuk aspek lain di dunia untuk problem solving. Ya. Soalnya Anda dibiasakan untuk berpikir secara sistematis, langkah-langkah, ya kan, step by step. Karena memogram itu kan step by step, kan langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Jadi itu bisa diterapkan di aspek lain di kehidupan gitu, di dunia usaha. Ada banyak dipakai di dunia usaha. Jadi banyak orang IT bukan hanya masuk ke IT, tetapi bisa dipakai di mana-mana aja. Karena cara berpikirnya, frame berpikirnya itu sistematis dan logis itu betul. Oke, kita tunggu. Akhirnya putus. Nah, jadi mohon nanti kalau ada yang mau bertanya, ya kan silakan tanya dengan ya seperti saya katakan tadi, seperti Pak Wahyu katakan tadi, dia ya, abang adik lah ini senior kalian dulu, jauh walaupun jauh ya, dia 98 angkatan kedua elektro ya. Elektro didirikan di 97, dia angkatan kedua elektro dan sekarang menjadi sorry, Pak. bos IT-nya. Oke, Pak Wahyu, ya silakan. Saya sambung lagi. Jadi kalau di PLN itu kita menggunakan sistem agile itu kondisinya memotong banyak banyak prosedur gitu. Jadi ketika bisnis proses itu firm gitu ya, kita sudah langsung masuk ke arah desain mockup ya. Desain mockup itu bukan mockup yang kalau dulu kan kita membuat mockup itu ya cuman sederhana ya menggunakan eh, paper gitu ataupun menggunakan PowerPoint gitu. Tapi kita udah langsung menggunakan ya saya sebut merek aja Figma, Pak. Jadi Figma ini itu penting untuk adik-adik ini kuasai. Jadi Figma itu kita langsung mensimulasikan mock-up-nya itu dalam bentuk desain probis. Ya, sehingga itu yang mempercepat kita dalam hal melakukan coding ataupun programming gitu. Itu dari sisi UI UX designer. Jadi ada dua kompetensi yang baru muncul Pak yang di PLN gunakan. Yang pertama itu cyber security. Ya, jadi teman-teman di sini uh, basicnya programmer itu kita bisa lari ke cyber security gitu karena ketika kita berbicara full stack programming kita
bukan hanya menguasai programmingnya aja, tapi termasuk network maupun sistem OS dan database lainnya. Nah, jadi itu Pak, itu new capability di cyber security. Nah, yang kedua itu adalah kompetensi di UI UX designer. Nah, UI UX designer ini itu menggunakan tools yang ada saat ini. Salah satunya itu adalah Figma. Nah, Figma itu ketika kita membuat mockup, ya, itu mockup yang memang sudah bisa running by simulation gitu. Jadi bukan running hanya tampilan-tampilan doang gitu, tapi hidup tuh. Kita push button, kita entry something gitu ya. Itu akan relate ke mana-mana gitu. Nah, disinilah tugas UI UX codingnya ya, membuat aplikasinya, dan dia tidak perlu tahu tentang bagaimana mid-end itu diproses gitu, karena mid-end itu ada programming yang lain lagi gitu. Jadi di kita tuh kita bagi 3. Jadi front end programming, mid-end-nya sama back-end-nya. Jadi kalau back-end itu kita lebih ke arah DBA programming. Nah, jadi gitu Pak, yang mempercepat proses kita sehingga dalam 5 hari kita bisa selesai, tetap ada QA-nya ya, tetapi kita tidak menunggu quality assurance itu sampai ke arah testing code ya. Jadi buat aplikasi itu kan ada 2 ya. Pertama kita memang coding, kemudian kita buat tester unit ya, unit tester kalau kita bilang ya. Nah, ini kan sifatnya itu duplicate ataupun secara coding ya, itu duplicate gitu. Nah, jadi kita tidak menunggu unit testernya gitu, Pak. Jadi unit testernya itu bisa jadi backlog, tetapi yang dibutuhkan itu bagaimana sprintnya itu secara QA-nya terbukti, jalan, langsung dinaikkan ke production. Nah, once production itu running, ketika ada kebutuhan change request, nah kita melakukan yang namanya backlog, Pak. Backlog untuk running minor CR namanya ya, minor CR-nya. Nah, terus kita sudah lanjut ke sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint itu. Jadi every sprint itu will be next to production. Jadi nggak ada yang kondisinya kita menunggu satu project selesai gitu baru kita melakukan Q&A-nya QA testingnya. Jadi gitu Pak. Jadi agile yang kita set ini lebih kepada local wisdom-nya. Jadi tidak sangat tidak melalui teoritis banget gitu Pak. Oke, Tetapi baik. kita kan Oke, ini antara Pak. sama metodologi waterfall-nya. Oke, baik Pak. Saya tanya tentang Scrum karena di mata kuliah rekayasa perangkat lunak kita mengadopsi yang kita ajarin sekarang adalah yang kita praktekkan adalah Scrum. Jadi kalau memang Ya, kalian ada memakai Scrum, mungkin ada stafnya yang bisa jadi kuliah tamu juga perkenalkan Scrum di PLN di mata kuliah tersebut dan itu di semester bisa. kedua. Bisa. Untuk Figma ya kita memang pakai di rekayasa perangkat lunak dan di interaksi manusia komputer kita memang pakai Figma untuk simulasikan UX yang mereka kembangkan nanti itu. Kita juga Bagus. kita pada inline nih Pak. Bagus. Serius bagus, Pak. Jadi yang paling susah itu mencari UI UX designer, Pak, Ah, karena dia betul. mempelajari user experience. Ah, Mempelajari user ya, experience itu nggak mudah itu. betul. Bener, Desain nggak mudah. grafis banyak bisa ya, desain grafis banyak bisa UX susah, betul. Ya. Iya, kalau UI mungkin semua orang bisa, tapi ketika bicara experience itu orang susah banget. Karena ada orang setelah klik login, dia nggak mau masuk dulu, mungkin mau kemana dulu gitu kan. Apa ketik captcha dulu atau apa segala macam. Nah itu experience itu susah banget itu. Oke, mungkin ada yang mau tanya, mungkin ada karena Pak Wahyu kayaknya harus siap-siap berangkat, mungkin ada 2 orang, mungkin silakan siapa yang mau angkat tangan, present, ada. Oke, Mahardika itu Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Pak, izin bertanya, kan tadi yang udah saya dengarkan tadi, kan itu ada dalam proses pembelajaran itu kan ada 80% itu rasa penasaran dan motivasi ya Pak. Kita 20% itu hal-hal yang lain seperti misalnya mencari bahasa pemrograman yang tepat dan mencari komunitas Pak. Saya ingin meminta sedikit tips Pak, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi kita agar kita dapat memiliki rasa ingin mendalami dalam pemrograman tersebut Pak. Sekian Ya, Pak. oke. Bagus pertanyaannya. Mungkin sedikit sharing juga, Pak. Eh, Kalau dulu untuk kita bangun aplikasi ya, itu kita belum punya motivasi lainnya, cuman untuk mengembangkan capability gitu ya. Kalau sekarang motivasi itu bisa dibangun banyak gitu. Yang pertama, memikirkan hal yang sederhana untuk kita eh, apa ya
mengupload aplikasi kita digunakan sama pihak lain. Itu salah satu motivasi gitu. Jadi kalau kita bisa buat aplikasi yang sederhana, contoh lah ya, yang paling sederhana tuh mungkin kita buat kalkulator, aplikasi kalkulator mungkin dengan themes yang mungkin berbeda gitu. Ketika kita upload, ada misalnya, ternyata satu orang yang memakai, dua orang yang memakai, itu akan termotivasi gitu ya. Itu salah satunya. Jadi kita harus punya tujuan. Nah, saya contoh satu ya. Tahun 2007 ya, 2007, 2008. Itu orang masih menggunakan SMS itu hanya bagian daripada text message ya. Jadi kirim SMS gitu. Tetapi saya sudah membangun aplikasi, menggunakan aplikasi Visual Basic untuk menggunakan interaksi komunikasi pelunasan rekening. Gitu ya. Jadi yang perlu di-define pertama sekali, bagaimana satu aplikasi berinteraksi dengan aplikasi yang lain gitu. Karena kan sifatnya akan ada dua aplikasi ya. Ya, kalau kita mengenal tentang client server, kalau ini kita asumsikan lah klien-klien gitu. Ya, tapi servernya di mana? Ya, text message-nya itu kan pasti ada servernya. Nah, yang menjadi penasaran saya itu adalah bagaimana modem. Dulu modem itu besar-besar, kita masih menggunakan yang PCI gitu ya. Kalau sekarang kan modem kecil-kecil ataupun udah nggak kelihatan lagi lah di laptop sekarang. Kalau dulu itu kan kita masih nyari itu. Nah, bagaimana modem ini saya mendapatkan bahasanya untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain gitu. Nah, itu 3 hari 3 malam saya nggak tidur gitu. Apa? Karena once saya sudah menemukan bagaimana berkomunikasi gitu ya, maka saya bisa mengembangkan aplikasi untuk internal bisnis. Jadi harus ada use case-nya dulu. Selama kita nggak punya use case gitu ya, maka kita akan hampa gitu. Jadi sama gini lah kan, kenapa kita ngaji? Kenapa kita sholat gitu? Ya kan? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua gitu? Karena kita tahu next kita ada second life yang memang kehidupan kita itu akan berbeda dengan kehidupan di dunia ini gitu. Dan kita tahu bahwa every single kindness yang kita buat di dunia itu akan ada balasannya gitu nanti di kehidupan selanjutnya. Use case kita di situ gitu. Maka kita buat baik, kita sholat, kita ngaji, kita berbakti kepada orang tua, terus kita nggak buat hal-hal yang macam-macam gitu. Karena kita butuh repay-nya itu di sana gitu. Nah, adik-adik itu harus punya use case gitu. Apa yang use case yang mau dibuat gitu. Nah, use case itulah yang memotivasi kita untuk bisa terus melakukan improvement. Nah, biasanya use case yang kita tentukan itu pasti akan ada bottleneck-nya gitu. Nah, once bottleneck-nya itu tersolusikan gitu ya, itu akan ada kalau saya bilang itu apa ya, kalau kita fly gitu ya misalnya gitu ya, wah itu nggak bisa dibayangkan. 3 hari 3 malam saya ngeprogram, ketika kita mendapatkan codingnya gitu, mau sholat pun itu programmingnya jalan tuh di otak kita gitu, seperti bayangan gitu ya. Itu kita ya itu senangnya luar biasa gitu. Nah, ketika itu terpecahkan, banyak aplikasi yang bisa kita buat. Nah, jadi tentukan satu use case yang itu kena sama kita. Ya. Apa saja, apapun itu. Usahakan use case itu yang memang bisa disolusikan gitu, bukan yang kita nggak punya teknologinya. Contohnya misal gini, Pak, saya mau buat generative AI. Nggak usah berpikiran ke situ dulu. Itu teknologi masih sangat-sangat sangat sangat awal kayak gitu ya. Dan itu mahal sekali dalam hal membangun suatu modul generative AI itu. Makanya di dunia ini kalau ada yang ngaku-ngaku sudah membangun generative AI itu nggak ada kalau sumbernya bukan dari 3 tadi gitu. Nah, jadi memulainya dengan use case yang menurut kita sederhana, achievable gitu kan, dan kita punya timeline yang cukup kuat. Nah, mungkin nanti Pak Ramadan bisa tuh semuanya diminta nih, apa use case yang bisa kalian buat sederhana aja. Once use case-nya itu kita penuhi, maka kita akan improve ke use case kedua, ketiga, dan selanjutnya. Apalagi teman-teman bisa mengupload ke internet gitu ya, bisa masuk ke Google Store gitu, ataupun ke App Store gitu. Wah, saya yakin mungkin kalau sudah jadi mania di situ, nggak mau kerja sama pemerintah, nggak mau kerja sama BUMN juga gitu, karena gajinya lebih besar kalau kita jadi freelance. Nah, semester 1 ini, waduh, ini mulailah. Ya, mulai
untuk menggali, mungkin nanti di semester 3 kita udah dapat banyak masukan, sudah membuat beberapa relasi gitu kan. Saya yakin teman-teman adik-adik ini bisa lebih maju. Dan jangan berkecil hati kalau wah kalau di Aceh gini-gini aja, enggak gitu. Ya, saya S1 belum S2 gitu adik-adik. Tapi kita bisa gitu. Enggak apa bukan masalah pendidikan gitu ya. Tapi yang dipakai itu masalah skill sekarang dunia ini. Ke depan itu skill yang digunakan. Malah di PLN itu Skill. sekarang akan mempro hire gitu ya untuk yang skillful gitu. Ya. Tetapi bagaimana kita punya wawasan, kalian butuh kuliah gitu. Butuh banget. Ya, SMA itu kalau menurut saya kita masih berbicara tentang basic knowledge ya. Ketika kita kuliah, Basic. kita SMK? dapat berpikir secara analitik. Kalau kita kuliah, kalau kita SMA itu kita belum berpikir secara analitik. Tapi di sinilah kita berpikir secara analitik. Itu ya. Jadi cari use case itu kuncinya. Oke, mungkin saya tambah masukin ke mereka belum tahu apa arti use case itu, intinya cari masalah. Jadi cari masalah, baru bangun solusinya. Jadi tools seperti GAD sekarang itu tools. Jadi intinya itu terutama adalah cari masalah, baru nanti kita cari solusinya. Gitu. Dan use case itu pada dasarnya adalah masalah. Oke, makasih Pak Yuhayu, Mahardika. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin sini terakhir, Pak Wahyu juga harus siap-siap berangkat ya. Ada yang lain? Terakhir? Malu-malu orang ini. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri aja Pak Wahyu. Mungkin orang ini karena ini udah weekend segala macam kan. Mungkin kita foto terakhir mungkin ya. Mungkin yang lain hidup on cam kita foto screenshot untuk dengan Pak Wahyu jadi kenang-kenangan. Nanti kalian, saya pernah jadi apa satu sesi dengan bos IT-nya PLN nih. Oke, on cam semua, yuk siap-siap. Kita bagus-bagus, cantik-cantik kan. Beres-beres. Oke, satu. Ini ada 6 kamera, jadi standby semua ya. 6 screen di saya karena ramai sekali ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, screen pertama, screen kedua, screen ketiga, screen keempat, 5, terakhir ke-6. Oke, terima kasih semua atas waktunya. Terima kasih atas Kak Wahyu atas waktunya. Sama-sama. Segur juga mengucapkan terima Ya. kasih atas kesediaannya. Nanti kita Sama-sama. kontak lagi lah Pak. Nanti kalau ada apa, Boleh. terutama saya tertarik dengan yang UI, mungkin di mata kuliah HCI kita pakai Figma, dan untuk di RPL juga di KSP Bakaluna kita pakai Scrum. Mungkin ada pengalaman di PLN lah, penerapannya bagaimana. Boleh. Pak Ramadaud, mungkin boleh saya kasih closing speech yang terakhir, Pak. Baik, Mungkin ini silakan. akan membantu untuk adik-adik semua gitu ya. Jadi ini mungkin closing speech aja. Yang pertama itu bangun skill mulai dari awal gitu ya. Jangan nunggu semester 2, 3, 4, 5 gitu, tapi harus dari sekarang cari terus gitu. Even kalian baru semester 1, 2, 3 itu masih belajar, kalau saya bilang itu merefresh pelajaran SMA gitu. Tetapi tolong itu dicari terus. Kemudian yang kedua, kalau kita mengenal sekarang bahasa PHP, bahasa paling gampang, itu benar gitu. Tapi itu hanya untuk aplikasi kecil gitu. Once kita menggunakan aplikasi besar, PHP itu jarang kami gunakan gitu. Karena sifat frameworknya itu sangat monolit gitu ya. Di perusahaan besar, kita menggunakan sistem services. Ya, services itu berarti kita menggunakan banyak service. Kemudian kuasai teknologi-teknologi yang sifatnya itu teknologi yang dimanfaatkan untuk payment. Nah, teknologi apa yang digunakan payment? Mungkin Pak Ramadaud bisa mengajarkan terkait dengan dasar Kafka, Pak. Itu namanya MISEC broker. Gunakanlah yang simulasi kecil, Pak. Mungkin nanti ada lab, kan kita ada lab komputer ya yang akan digunakan. Itu buat suatu simulasi payment gitu menggunakan Kafka ya. Nah, Kafka itu powerful ya, dibandingkan ada RabbitMQ ya.
Tapi itu punya kelebihan masing-masing gitu. Nah, tapi sebaiknya kuasai yang Kafka, yang Mistake Broker yang sifatnya sequential gitu. Bukan yang setelah datanya masuk itu langsung dihapus gitu. Jadi sifat consume dan supply dipastikan bertahan untuk memastikan tidak ada permasalahan ke depan. Nah, kemudian tinggalkan logik-logik yang sifatnya full stack programming gitu. Jadi kita kebanyakan, termasuk saya dulu, saya itu full stack programming. Saya kuasai database, saya kuasai UI programming, saya menguasai bagaimana setup server, bagaimana semuanya. Nah, itu secara basic knowledge-nya oke, tetapi adik-adik harus memilih mau kuat di mana gitu. Database kah, network kah, atau di UI kah, atau di mid-end kah. Nah, itu harus ada spesialisasinya, Pak. Karena ketika kita membangun suatu sistem gitu ya, itu yang dibutuhkan itu adalah interaksi antar programming itu gitu. Full stack oke, tetapi jangan terlalu mastering di situ, tapi masterkanlah di salah satunya gitu. Nah, ke depan sistem yang akan berkembang itu adalah sistem services. Ya, sistem services itu collecting datanya itu sudah menggunakan teknologi REST API gitu. REST API ini berkembang gitu ya. Kalau dulu kita kenal yang namanya web service ya. Nah, ini mungkin nanti ini agak technical dan mungkin adik-adik masih banyak belum memahami. Tetapi saya yakin kenapa kok Netflix bisa berjalan itu semuanya menggunakan REST API. Nah, REST API ini dipelajari bukan yang unsecure-nya, tetapi pelajari yang secure-nya. Ya. Kemudian yang terakhir itu tentang solution arsitektur. Solution arsitektur itu mungkin nanti bisa juga Pak Rahmat Daud saya usulkan supaya kita bisa memang capability-nya tinggi. Itu ada satu mata kuliah khusus untuk solution arsitektur. Kenapa? Konsultan-konsultan yang ada di dunia mau itu Accenture kah, KPMG kah, Deloitte kah, ya. Itu yang kuatnya mereka di solution architect, Pak. Dan itu gaji termahal. Ya. Kenapa? Karena dia bisa membangun suatu sistem yang saling berinteraksi. Ya, bagaimana pemanfaatan application performing monitoring misalnya atau APM gitu. Banyak tuh, ada Kibana, ada Grafana, ada Prometheus gitu ya. Under Kubernetes, under container. Nah, itu perlu ada suatu arsitektur yang bisa mendikte teman-teman programming. Nah, itu bagus, Pak. Nah, kemudian yang terakhir, bangunlah mindset bisnis analis, Pak. Nah, bisnis analisis ini berbeda dengan sistem analis. Kalau kita bicara sistem analis, kita hanya berbicara interaktif antara satu sistem dengan yang lain gitu. Tapi ketika kita bicara bisnis analis, kita berbicara tentang use case yang akan kita solve gitu. Nah, disitulah muncul yang namanya bisnis analis. Jadi sering-sering berbicara sama teman-teman akuntansi, berbicara sama teman-teman teknik, kimia ataupun mesin gitu kan. Dapatin satu use case dari mereka untuk membentuk satu bisnis analis, Pak. Kenapa? Misalnya nih, saya butuh digitalisasi pemrosesan minyak kelapa misalnya kayak gitu. Nah, itu yang bisa membangun sistem itu ketika secara bisnis analisnya itu dapat. Nah, jadi banyak kompetensi yang harus dibangun, Pak, yang saya rasakan di pekerjaan gitu, yang sometimes di kuliahan itu kurang kena. Makanya banyak yang datang magang, kuliah kampus merdeka istilahnya gitu ya. Mereka itu sampai bingung-bingung ketika kita memberikan tantangan seperti itu. Karena apa? Itu by experience semuanya. Nah, kalau ini bisa, adik-adik ini akan lebih siap, Pak. Dan kami yakin ke depan itu untuk lapangan kerja yang seperti itu akan terbuka luas. Mungkin gitu Pak Ramadhan, secara closing speech-nya tetap semangat. Sayang sekali ini yang nanyanya cuma satu, yang hadirnya banyak, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terdeliver. Dan mohon maaf waktunya terbatas. Terima kasih sekali lagi adik-adik semua. Ingat, yang dibutuhkan itu bukan latar belakang pendidikan, tetapi yang dibutuhkan itu adalah skill dan knowledge gitu. Nah, manfaatkanlah masa first graduate-nya ini di kuliahan ya, di kampus untuk membangun skill dan knowledge itu. Mungkin itu Pak Ramadhan dan adik-adik semuanya, makasih. Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Kasih. Yuk, Saya izin nih ya. Pak ya. Makasih banyak Makasih adik-adik. banyak Pak Pak. Wahyu. Yuk.